a la plata de los carritos. ¿Cómo iba a ser el túnel? ¿Entendés? Y él me dijo, me explicó. Vos sos Galerito. Ustedes tres iban a... Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Joe. Dia sedang sibuk memperbaiki komputernya yang lagi rusak. Joe ini merupakan seorang pria yang lumpuh, bre. Istri dan anaknya telah mati dalam sebuah insiden kecelakaan yang mengakibatkan kedua kakinya menjadi lumpuh. Nah, suatu hari ia kedatangan seorang klien yang hendak menyewa kamarnya. Klien tersebut bernama Berta dan anaknya yang bernama Betty. Di hari pertamanya menginap, Berta menceritakan bahwa ia merupakan seorang penari klub. Ia juga tampak menggoda Joe dengan gayanya. Namun di sini, Joe tak tertarik kepadanya. Kemudian Berta secara tidak sengaja menemukan foto kenangan Joe dengan keluarganya saat masih hidup. Di dalam foto itu menyiratkan Joe dan keluarganya sangat harmonis. Dan ia sangat menyayangi keluarganya itu. Dari berkas-berkas itu, Berta mengetahui bahwa hari ini merupakan hari ulang tahun Joe. Untuk itu ia menyiapkan pesta sederhana di atap rumah. Berta juga memberitahukan bahwa anaknya sudah lama tak mau bicara dengan siapapun. Psikolog menyarankan kepadanya untuk tidak menekan anak itu, karena mungkin saja ia tak mau bicara karena sering mendapatkan tekanan batin. Karena Joe menyinggung masalah profesi Berta yang menjadi penari klub, Berta pun menunjukkan skill tarinya di depan Joe. Melihat tarian yang menggoda itu, Joe pun terngiang-ngiang olehnya. Nah, suatu ketika ia berada di ruang bawah tanah. Secara tidak sengaja ia mendengarkan suara berisik dari rumah sebelah. Ia pun mendengar suara itu menggunakan alat yang ia miliki. Rupanya ada yang sedang merencanakan sesuatu yang mana orang tersebut sempat menyinggung nama Joe. Mendengar hal itu, Joe mulai memata-matai orang itu menggunakan komputer yang telah ia rakit. Ia pun mulai membuat lubang di dinding untuk menaruh kamera tersembunyi, supaya ia dapat melihat apa yang mereka lakukan. Setelah itu, Joe kembali ke pekerjaannya. Ia mengawasi orang-orang itu. Dan akhirnya ia tahu bahwa mereka sedang merencanakan sebuah pencurian brankas yang ada di bank tepatnya terletak di sebelah rumah Joe. Mereka menggali tanah dan membuat terowongan. Dan ternyata setelah diselidiki lebih dalam, ternyata Berta telah bersekongkol dengan orang-orang itu. Ia sengaja membuat Joe sibuk dengannya, supaya Joe tidak mengetahui aksi pencurian yang dilakukan orang-orang itu. Dan bos dari aksi pencurian itu bernama Galeretto, yang merupakan suami dari Berta. Melihat kenyataan itu membuat hati Joe menjadi kacau dan kecewa kepada Berta. Malam harinya Betty, anak dari Berta, mendatangi Joe, yang saat itu tengah tertidur. Joe pun menyadari kehadiran Betty di sampingnya. Dari sinilah ia tahu bahwa Betty mulai menaruh simpati kepadanya. Nah, pagi harinya, Joe kembali memata-matai Galeretto dan anak buahnya. Ia melihat mereka mengeluarkan sebuah kotak yang kemungkinan berisi uang hasil curian dari bank sebelah. Joe pun mulai menyempatkan waktunya untuk mencoba berkomunikasi dengan Betty. Ia mulai menunjukkan simpatinya kepada anak dari Berta itu. Berta yang melihat hal itu tentu saja terenyuh dibuatnya. Saat Joe sedang menuangkan kopi, secara tidak sengaja ia melihat Betty berbicara dengan anjing kesayangannya. Kemudian Joe kembali mengawasi gerak-gerik Galeretto dan anak buahnya. Di situ ia melihat bahwa salah satu anak buah Galeretto yang baru melakukan sebuah kesalahan. Galeretto pun akhirnya menginterogasi anak buah barunya itu. Ia pun menyuruh anak buah lainnya untuk mengikat orang tersebut ke sebuah meja. Dan ia pun mulai menginterogasi anak buah barunya itu.
Anak buahnya itu mengirimkan alamat bank yang saat ini hendak mereka curi ke seseorang yang diakuinya sebagai pacarnya. Mendengar alasan tak masuk akal itu, Galero pun marah dan membunuh anak buah barunya itu dengan cara yang cukup sadis. Joe yang melihat aksi mengerikan itu tentu saja sangat terkejut dibuatnya. Kemudian selepas itu, ia menghampiri Berta. Ia mulai menanyai Berta terkait dengan apakah dia sedang berhubungan dengan orang lain. Hal itu ia lakukan untuk menguji apakah Berta mau berbicara jujur atau tidak. Tak sempat menjawab pertanyaan dari Joe itu, Berta pun mendadak pusing. Joe pun pada akhirnya mengantarkan Berta ke kamarnya. Kemudian Joe juga menyuntikkan obat bius kepada Berta, supaya ia tertidur dalam waktu tertentu. Kembali ke Galeretto dan anak buahnya. Mereka tampak akan melakukan sebuah operasi hari ini. Galeretto sempat menyinggung sebuah kotak dengan nomor tertentu, dan ia melarang anak buahnya untuk menyentuh isi dari kotak tersebut. Tampaknya dalang dibalik aksi pencurian ini merupakan seorang pria yang bernama Goodman. Kemudian Joe menunjukkan kepada Berta tentang perbuatan keji yang dilakukan oleh suaminya. Berta yang melihat hal itu tampak terkejut dan tak menyangka bahwa suaminya sekejam itu. Joe juga menanyakan kepada Berta kapan terakhir kali putrinya itu berhenti berbicara. Berta pun menjawab sejak menikah dengan Galeretto lah putrinya itu mulai berhenti untuk berbicara. Dari sini kita tahu bahwa Betty tak mau berbicara karena kemungkinan ia melihat kelakuan buruk dari ayah tirinya itu. Namun dia tak mau mengungkapkannya. Kemudian Joe kembali ke ruang bawah tanahnya. Kali ini Galeretto dan anak buahnya mendapatkan sedikit masalah dengan saluran pipa air yang terpendam, yang mana pipa tersebut menghalangi terowongan yang dibuat oleh Galeretto dan anak buahnya. Joe berencana hendak mengambil uang yang mereka curi itu dengan sebuah lubang yang ia buat menembus ke terowongan yang dibuat Galeretto. Joe pun mulai masuk ke dalam terowongan itu untuk melihat-lihat dan merangkai sebuah strategi untuk mendapatkan uang tersebut. Namun Joe hampir saja ketahuan oleh Galeretto yang mengecek kondisi terowongan kala itu. Saat bersembunyi di terowongan itu, Joe mendengarkan percakapan Galeretto dan anak buahnya yang mana Galeretto tampak curiga dengan anak buahnya yang bernama Lefty. Beruntung Galeretto tak menyadari jika Joe berada di terowongan itu, sehingga Joe berhasil keluar dari terowongan itu dalam keadaan selamat. Saat mencari Betty, Joe kehilangan jejaknya. Joe yang menyadari bahwa Betty kemungkinan berada di ruang bawah tanah, ia pun bergegas menuju ke ruang bawah tanah itu. Dan sialnya, Betty masuk ke dalam ruangan itu. Dan saat ini, ia telah berada di ruangan sebelah tempat Galeretto dan anak buahnya berada. Beruntungnya Betty sempat bersembunyi sehingga Galeretto tak menyadari bahwa Betty sedang berada di sana. Nah, kemudian Goodman pun muncul dan memerintahkan untuk segera menyelesaikan misinya. Setelah Goodman dan Galeretto pergi, Betty kembali ke terowongan itu dan ditarik keluar oleh Joe, sehingga akhirnya ia pun selamat dan berada di pangkuan Joe. Sialnya Betty mencuri jam tangan milik Lefty, dan itu akan sangat berbahaya jika sampai diketahui oleh Galeretto. Kemudian Joe menyuruh Berta untuk membantunya, meyakinkan Galeretto bahwa semuanya sesuai rencana. Setelah itu, ia kembali menyuntikkan bius kepada Berta, supaya Berta tidak mengacaukan rencana Joe untuk menghentikan aksi pencurian yang dilakukan oleh Galeretto. Namun di sini Lefty masih mencari jam tangannya yang hilang. Namun ia tak curiga jika jam tangan tersebut dicuri oleh seseorang. Kembali ke Joe, ia pun meminta izin untuk mengunci kamar Betty, dan ia pun melancarkan misinya. Joe masuk ke terowongan itu, ia pun memindahkan peledak yang akan digunakan oleh Galeretto untuk menjebol lantai bank. Joe memindahkan bom tersebut ke dekat pipa air yang ada di sana. Setelah itu ia menjebol lantai bank tempat mereka menyimpan uang. Joe pun mengambil beberapa uang dari dalam kotak penyimpanan bank, lalu ia pun pergi dari sana. Hingga kemudian anak buah Galeretto memulai misi pencuriannya.
Mereka meledakkan bomnya untuk membuat lubang di lantai bank, dan mereka pun mulai mencuri uang serta barang lainnya. Sesaat setelah itu, pipa air mulai bocor dan akhirnya menggenang kemana-mana. Salah satu anak buah Galeretto terjebak di sana. Sementara Galeretto dan Lepti serta adiknya malah meninggalkan anak buahnya yang terjebak di terowongan itu, karena ia takut jika lantainya akan runtuh. Joe pun meninggalkan ruang bawah tanah itu setelah menutupi lubang galian yang ia buat, dan anak buah Galeretto itu terjebak dan tak bisa kemana-mana. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membunyikan alarm bank. Para polisi yang dipimpin oleh Goodman, mereka pun datang untuk mengecek situasi. Hingga akhirnya mereka pun hendak menggeledah seisi rumah dan ruang bawah tanah milik Joe yang kebanjiran. Pada awalnya sempat menolak, namun mereka memaksa. Karena tak ada pilihan lain, Joe pun terpaksa membiarkan mereka menggeledah seisi rumahnya. Goodman sempat memberikan nomor teleponnya kepada Joe dan menyuruh Joe untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu. Setelah Goodman serta para polisi lainnya itu pergi, Galeretto dan anak buahnya datang ke rumah Joe dan memaksa untuk menggeledah rumah Joe dengan menyamar sebagai polisi. Galeretto mulai menginterogasi Joe. Ia menanyakan apakah Joe tinggal bersama orang lain di rumahnya. Joe yang tak ingin bermasalah dengan Galeretto, ia pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa ia tinggal sendirian di rumahnya. Sialnya Betty keluar dari kamarnya saat Joe mencoba membohongi Galeretto. Galeretto yang tak lagi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Joe, ia pun mulai menginterogasinya lebih dalam. Anak buah Galeretto itu mulai menyiksa Joe agar ia mau mengaku. Sialnya lagi, Goodman menghubungi ponsel Joe ketika Galeretto itu sedang menginterogasinya. Keadaan pun semakin rumit bagi Joe untuk lolos dari ancaman Galeretto. Kemudian Galeretto mengancam akan membunuh Joe dengan pistol miliknya. Secara spontan, Joe memanggil-manggil nama Lepti. Sontak hal itu membuat Galeretto semakin curiga. Bagaimana bisa Joe mengenal nama Lepti? Kemudian Joe menceritakan sebuah cerita yang ia karang. Joe mengaku telah bersekongkol dengan Lepti untuk mengambil sebagian uang yang dicuri Galeretto menggunakan sebuah lori. Joe menceritakan secara detail untuk membuat Galeretto mempercayainya. Kemudian Joe menunjukkan sebuah jam tangan milik Lepti yang ia taruh di sebuah lemari. Joe mengatakan bahwa Lepti tidak sengaja meninggalkan jam tersebut di rumahnya saat terakhir kali ia berkunjung. Melihat bukti itu, Galeretto tak dapat berkata apa-apa dan percaya begitu saja dengan perkataan Joe. Lepti yang telah terpojok, ia pun terpaksa membunuh adik Galeretto yang menodongkan pistol kepadanya. Sementara Galeretto sendiri membunuh Lepti dengan pistol yang ia genggam. Galeretto sempat akan membunuh Joe menggunakan pistolnya. Beruntung, peluru yang ada di pistol itu telah habis. Dan kini Galeretto hanya bisa menangisi adiknya yang telah wassalam. Nah, sesaat setelah itu, Berta pun muncul dan membunuh Galeretto yang telah merusak hidupnya. Kemudian karena Galeretto serta anak buahnya telah mati, sekarang Goodman hanya perlu menguburnya. Ia pun membawa mayat mereka ke dalam bagasi mobil miliknya. Kemudian Goodman yang rakus akan harta, ia pun membuat kesepakatan dengan Joe akan memberi separuh dari uang yang ia dapatkan dari pencurian itu. Sebagai imbalannya, Goodman akan tutup mulut mengenai pencurian dari bank tersebut. Joe tak menyetujui hal itu. Ia pun mengancam balik dan akan melaporkan Goodman dengan rekaman video yang dibuat jika Goodman macam-macam dengan dirinya. Nah, dengan santuinya, Goodman mengambil sebuah makanan yang sebelumnya telah Joe isi dengan obat bius, yang dimana makanan itu ia buat untuk menidurkan anjing kesayangannya. Ia pun mengancam akan membunuh Berta serta anaknya jika Joe tidak mau memberikan apa yang Goodman mau. Dengan terpaksa Joe memberikan uang itu kepada Goodman. Goodman yang merasa dirinya telah untung, ia pun meninggalkan rumah Joe setelah memakan roti yang telah diberikan obat bius. Dengan perasaan gembira, Goodman pun pulang ke rumahnya, mengendari mobil dengan tas berisikan uang hasil pencurian bank yang dilakukan anak buah Galeretto. Namun di tengah-tengah perjalanan, Goodman merasa pusing akibat obat bius yang telah merasuk ke dalam tubuhnya.
dan ia pun menabrak sebuah mobil hingga terjadilah insiden kecelakaan. Bagasi mobil miliknya terbuka, dan tangan Galeretto tampaknya dengan jelas oleh semua orang di sekeliling jalan itu. Hingga mobilnya pun terbakar dan ia pun hanya dapat terdiam menyesali perbuatannya. Nah, sementara Joe, Berta dan anaknya yaitu Betty, mereka tampak bahagia dan akan membangun sebuah keluarga baru dengan Joe sebagai ayah baru Betty. Dan mereka tampak akan pindah dari rumah yang sekarang mereka tinggali. Dan film pun wassalam. Oke Bray, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian juga tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.